Halo. Oke. Oke, halo, malam Kak Yunan. Halo, Suara aku terdengar jelas ya, Kak? ya mantap dengar ya. Oke. Kakak lagi di mana nih? Lagi di rumah? Lagi di rumah. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya, Kak. Sambil Oke, menunggu yang siap. lain bergabung juga, Kak. Halo. Oke, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu kali ya, Kak. Siap. Untuk Je- teman-teman yang udah bergabung. jelas ya suara saya jelas kan? Jelas, Kak? Jelas, jelas. Oke, mantap. Halo, oke. Ada Kak Rahma, ada Tiffany. Oke, mungkin sebelum mulai aku mau jelasin sedikit kali boleh ya Kak tentang duanyam dan kreologi karena mungkin ada teman-teman yang baru ikut IG Live di malam ini jadi belum tahu gitu Kak. Oke, aku jelasin sebentar ya, aku mau cerita sebentar tentang duanyam dan juga kreologi. Jadi duanyam adalah kewirausahaan sosial yang sudah berdiri dari sejak tahun 2014 dan bergerak di bidang kria dan memiliki tujuan utama yaitu untuk membantu dan memberdayakan ibu-ibu penganyam untuk membantu meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan juga perekonomian ibu dan anak di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Dan saat ini Duanyam sendiri sudah memiliki 50 desa binaan dan juga lebih dari 1.300 ibu-ibu penganyam yang tersebar di NTT, Kalimantan Selatan, dan juga Papua. Nah, selama berjalannya 6 tahun ini, Duanyam paham betul kalau membangun UMKM itu pasti tidak mudah ya, Kak. Ada banyak kendala-kendala juga, apalagi untuk UMKM yang baru mungkin membina usahanya. Oleh karena itu, Duanyam ingin sekali membagikan pengalaman-pengalamannya yang mungkin bisa membantu kendala-kendala tersebut melalui sebuah komunitas yang kita sebut dengan kreologi. Nah, narasumber kita pada hari ini juga Kak Yunan yang merupakan salah satu founder dari Gubuk Anyam adalah salah satu anggota juga dari kreologi. Betul ya, Kak? Betul sekali.
Nah, mungkin aku mau perkenalkan diri dulu. Malam ini aku akan menjadi moderator di IG Live ini. Nama aku Clara, dari tim Business Development dan juga Marketing di Duanyam dan Kreologi. Nah, mungkin Kak Yuna juga boleh nih sapa-sapa dan kenalan-kenalan dulu sama teman-teman yang udah bergabung malam ini. Ya baik ya, halo teman-teman semua. Ya, saya Yunan, penggerak dari Gubuk Anyam. Saya berada di ujung timur Indonesia, salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih teman-teman sudah gabung ya. Mungkin boleh Kak diceritain dikit, sambil dipromosiin juga mungkin teman-teman yang udah penasaran Gubuk Anyam gitu ya, boleh nanti dicek Instagramnya, ada di @gubukanyam ya Kak. Betul sekali. Di @GOEBUK-Anyam. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan malam ini, aku mau ingetin mungkin ke teman-teman yang nanti misalnya selama pembahasan mungkin ada pertanyaan yang pengen ditanyakan, boleh langsung aja drop di bawah. Nanti mungkin bisa sambil kita jawab ya Kak, sambil kita ngobrol. Sip. Oke, mungkin boleh Kak dikenalin dulu sedikit tentang Gubuk Anyam itu apa sih? Awal berdirinya kapan Kak Gubuk Anyam? Ya, pertama-tama terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Halo Ardan dan teman-teman semua. Jadi untuk Gubuk Anyam sendiri ini agak sedikit agak sedikit jadul ya namanya. Kami mengambil nama Gubuk Anyam. Sebenarnya ini salah satu filosofinya juga karena masyarakat sebagai pengrajin anyaman ini yang bergerak itu mereka adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Dan juga dari struktur masyarakatnya juga mereka kalau mau dibilang adalah mereka yang mempunyai atau rumah-rumah mereka itu masih gubuk seperti itu untuk sekedar source story-nya seperti itu. Jadi di balik nama gubuknya sebenarnya ada ceritanya juga ya Kak? Iya betul sekali. Jadi tempat tinggal dari ibu-ibu atau penganyamnya ini masih berupa gubuk gitu ya Kak? Sebenarnya sih bukan juga gubuk-gubuk yang mungkin dalam tanda kutip orang bilang mungkin seperti di pinggiran, bukan. Kalau kami di Kepulauan Buton itu kebanyakan para pengrajinnya ini rumah-rumah mereka itu masih sangat tradisional atau boleh dibilang adalah rumah panggung seperti itu kalau di sini. Oke, jadi kita mungkin lebih simpel jadi sebutnya gubuk iya, gitu betul, ya Kak? Gubuk. Betul sekali. Oke. Awal mula dibentuknya Gubuk Anyam kapan nih Kak? Iya, ini menarik sekali. Yang pertama adalah kenapa kami mencoba untuk memulai bisnis ini. Sebenarnya masih hanya sekedar wirausaha sosial. Itu didasari oleh sebelumnya kami punya gerakan memberi bantuan sosial kepada masyarakat di Kepulauan Buton, tapi dengan syarat bahwa bantuan itu berupa sembako yang dimana bungkusannya itu kami tidak ingin menggunakan plastik sekali pakai. Kami ingin mencari tempat atau wadah yang bisa digunakan kembali atau tradisional. Kami coba berkeliling di beberapa pulau yang ada di Kepulauan Buton dan akhirnya kami menemukan satu desa yang dimana masyarakatnya itu adalah pengrajin anyaman. Inilah merupakan salah satu alasan kami yang dimana para pengrajin ini mereka tidak menjadi mata pencaharian utama untuk menjual anyaman ini. Mereka kebanyakan petani, ada juga yang melaut dan lain sebagainya. Itu kenapa kami melihat bahwa ini adalah suatu potensi yang bisa dikembangkan dan kami bisa menjadi salah satu partner mereka yang dimana mereka para pengrajin adalah ibu rumah tangga yang belum mengetahui tentang digital, yang belum mengetahui tentang bagaimana pasarnya, sehingga kami mungkin hadir untuk mereka dan lahirlah Gubuk Anyam sebagai wadah untuk membantu masyarakat ini. Oke, tadi kakak sempat singgung juga ya kalau anyaman-anyaman ini tidak mereka jadikan mata pencaharian utama begitu Kak? Betul, ya sebelumnya. Kalau boleh tahu sebelumnya anyaman ini mereka gunakan untuk apa ya Kak? Ya, untuk masyarakat Kepulauan Buton sendiri di daerah kami Sulawesi Tenggara, anyaman ini hanya dijadikan sebagai wadah untuk pergi berkebun, terus juga kadang anyaman ini mereka gunakan sebagai tempat asam. Iya, ini salah satu yang kami rasa kenapa tidak diberdayakan dan kenapa juga tidak dikembangkan. Sebelumnya, ibu-ibu sebagai pengrajin ini
mereka menggunakan anyaman ini sebagai wadah tempat asam dan itu harganya sangat rendah sekali. Kadang Rp500, yang paling tinggi kadang Rp1.000. Dan itu mereka hanya gunakan sebagai apa ya, salah satu tempat makanan dan juga kadang pergi di kebun menggunakan itu. Tidak ada perkembangan untuk mereka ingin jual. Oke, berarti dengan kakak ke sana bisa Betul. diberdayakan juga ibu-ibunya untuk membuat anyaman tersebut untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke. Dilihat kalau gubuk anyaman ini baru bermula di awal tahun ini ya, Kak? Iya, awal tahun 2020. Oke, baru di awal tahun 2020 dan udah keren banget ya, Kak. Aku lihat di Instagramnya udah produk-produknya juga banyak banget ya, Iya, Kak? betul. Iya, sebenarnya tidak Kalau terlalu boleh tahu, banyak sih. Kak, bahan dasar dari produk-produk anyaman ini tuh apa ya, Kak? Iya, untuk kami sih kalau dari bahan dasar anyaman ini masih menggunakan murni daun agel atau mungkin kebanyakan dari masyarakat luar di luar Kepulauan Sulawesi Tenggara itu biasa menyebutnya dengan daun gebang, pohon gebang atau bahasa latinnya itulah koripautan. Saya bisa memperlihatkan contohnya. Masih seperti daun sih seperti ini, masih berbentuk daun, belum dirubah menjadi serat seperti itu. Oke, mungkin boleh jelasin Kak, kayak kan mungkin daun agel itu masih terdengar asing ya di telinga kita. Betul. Kayak apa sih daun agel itu gitu Kak? Iya, kalau daerah kami menyebutnya sebenarnya kalau untuk daun agel ini bukan agel, tapi mangka. Masyarakat Daun Buton, mangka. iya daun mangka, mereka menyebutnya daun mangka. Kenapa kami apa ya? Ibaratnya ini menjadi salah satu tradisi juga untuk masyarakat di sini dan ini sangat mudah untuk didapatkan karena tumbuh di sekitar rumah masyarakat dan tidak jauh dari pemukiman mereka. Seperti Oke, itu. jadi banyak ditemukan di daerah dekat pemukimannya ya Kak? Iya, betul. Sangat dekat sekali dengan pemukiman masyarakat. Oke, lalu untuk produk-produk yang sudah diproduksi oleh Gubuk Anyam sendiri ada apa aja sih Kak? Boleh diceritain? Iya, saya mau cerita sedikit terkait dengan produk. Kemarin waktu apa ya? Waktu pas apa ya terkait dengan pandemi, sebelumnya para pengrajin ini adalah mereka ibu rumah tangga atau single parent yang bekerja di ladang, yang bekerja di laut dan lain sebagainya. Setelah pandemik datang, mereka itu sangat terdampak ekonominya sehingga hasil kebun mereka itu tidak dipasarkan keluar. Sehingga ini menjadi potensi juga untuk kami bagaimana bisa memasarkan produk mereka. Salah satunya adalah kami itu hari buat program gerakan 1000 anyaman agel untuk para panitia hewan kurban di Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya kami bisa memberdayakan sekitar 12-25 kepala keluarga yang dimana mereka adalah single parent atau kepala keluarga yang ada di Kepulauan Buton. Ini sangat membantu juga untuk mereka. Kemudian ada beberapa program lain yang sangat menyentuh juga. Ini selain tadi 1000 anyaman daun agel untuk masyarakat atau untuk panitia hewan kurban, di saat itu pula mereka sangat senang dan akhirnya sekarang bisa berjalan bahwa ini memang sangat menyentuh untuk mereka dan bisa dikembangkan secara sustainable atau berkelanjutan. Seperti itu. Oke, mungkin kalau boleh tahu tadi ada di gerakan 1000 anyaman daun agel ya Kak? Iya, betul sekali. Kalau di gerakan itu boleh tahu produk yang diproduksi ada apa sih Kak? Iya, kalau untuk di gerakan itu, waktu kegiatan itu, gerakan itu kami produksinya adalah wadah untuk menyimpan daging kurban. Kalau teman-teman di Jawa itu hari menggunakan besek, jadi kami menggunakan tas anyaman. Kalau di daerah kami namanya balase, seperti itu. Kalau di Jawa namanya agel, kalau kami balase namanya. Untuk masyarakat Sulawesi Tenggara mendengar balase. Iya, betul sekali. Oke, kalau itu kan untuk kegiatan itu aja nih Kak, wadah. Lalu untuk produk-produk yang selama ini udah diproduksi oleh Gubuk Anyam tuh ada apa aja sih Kak? Untuk saat ini kami memproduksi beberapa jenis bentuk wadah anyaman. Yang pertama adalah saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman di luar sana. Yang pertama ini ya ini packaging untuk tempat makanan, bisa dilihat kan? Ya, ini packaging untuk tempat makanan. Kami bekerja sama dengan beberapa bisnis kuliner yang ada di Kepulauan Buton.
yang dimana mereka ingin mencari packaging yang ramah lingkungan dan juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang bisa mungkin menambah nilai daripada kuliner mereka. Ini salah satunya. Ini kalau di daerah kami namanya toba. Ya. Sebelumnya ini digunakan sebagai hantaran pernikahan untuk masyarakat Kepulauan Buton. Namun bagaimana kita integrasikan sebagai salah satu wadah untuk menyimpan makanan dan lain sebagainya. Ya. Oke, menarik banget ya Kak. Jadi dulunya Betul. buat mungkin kayak seserahan gitu ya Ya, Kak. seserahan, ya betul. Sekarang seserahan, jadi betul. tempat makan. Iya, betul sekali. Kreatif betul banget sekali. ya. Jadi dipikirkan ulang lagi bahwa Betul. produk ini bisa dipakai lagi untuk fungsi yang lain gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Selain itu aku lihat juga kayak ada tempat tumbler gitu ya Kak. Oh iya, lupa. Ini, saya ingin memberikan contoh. Ini salah satu produk kami, tempat tumbler. Ini yang bisa digunakan untuk teman-teman ketika mungkin mereka tidak punya tas selempang yang bisa menyimpan tumbler. Kami mencoba desain hal yang bisa digunakan teman-teman ketika mungkin beraktivitas di luar dan bisa menyimpan tumbler atau botolnya. Dan ini beberapa ukuran juga berbeda-beda sih, tergantung dari kemauan teman-teman. Tapi sekarang kami masih dalam proses desain, masih murni menggunakan daun agel. Belum ada sentuhan bahan-bahan yang lain, karena pada prosesnya kami sekarang masih memberdayakan ibu-ibu ini dan juga masih belajar bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk yang kami tawarkan kepada masyarakat, seperti itu. Oke, kan kita udah lihat nih produk-produknya keren-keren banget Kak. Pasti di balik proses produksi produk-produk itu ada orang-orang yang terlibat. Boleh diceritain dong Kak, ada siapa aja sih di balik proses produksi produk bubuk anyam ini? Iya, baik. Untuk produksi gubuk anyam sendiri atau produk-produk yang kami tawarkan adalah para pengrajin ini, mereka ada kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga yang dimana profesinya adalah sebagai petani dan juga mereka nelayan. Kami mencoba untuk menggerakkan para ibu-ibu ini sebagai single parent yang ada di Kepulauan Buton yang mencoba membantu untuk menjadi partner daripada gubuk anyam, seperti itu. Oke, jadi para penganyam ini bukan ibu-ibu rumah tangga Iya, ya? ibu rumah tangga. Lalu kan tadi dijelasin juga Kak, kalau bahan dasarnya itu dari daun agel. Nah, kalau boleh tahu kayak daun agelnya itu biasa yang mungkin yang mengambil daun agelnya itu mungkin dibantukah oleh para suami atau bagaimana Kak? Iya, untuk proses pengambilan bahan dasar ini berupa daun agel ini ada dua. Yang pertama, karena kebanyakan mereka mempunyai kebun dan kebunnya ini banyak ditumbuhi oleh pohon agel juga atau pohon mangga, mereka biasa mengambil sendiri. Namun untuk salah satu desa percontohan yang kami lakukan kerjasama ini cukup jauh lokasinya, sekitar 5 kilo. Jadi kebanyakan mereka membeli dari tetangga. Tetangganya ini merupakan merupakan pemilik kebun tersebut yang mungkin karena para pengrajin ini kebanyakan adalah lansia dan juga ibu rumah tangga yang sulit mungkin pergi mengambil sendiri di kebun, jadi mereka mencoba bekerja sama dengan para bapak-bapak ini yang ada di tetangga mereka untuk dibeli secara langsung. Begitu. Oke, jadi dari masyarakat sekitar juga bisa menjadi sumber dari daun agel tersebut ya Betul. Kak. Nah, lalu Kakak juga bilang kan kalau misalnya yang menganyam ini dari ibu-ibu rumah tangga. Dari gubuk anyam sendiri ada nggak sih kriteria tertentu untuk memilih ibu-ibu penganyam? Iya, yang pertama adalah konsistensi dari para ibu-ibu ini. Terus juga yang kedua kami melihat dari latar belakang ekonominya juga, karena memang mereka sangat membutuhkan pekerjaan dan juga mereka sangat lihai dalam membuat anyaman ini. Itu merupakan salah satu faktor di mana kami bisa memberdayakan mereka dan juga menjadi partner untuk mereka. Karena kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga atau para lansia yang ada di Kepulauan Buton yang mempunyai keahlian dalam membuat anyaman ini, kadang-kadang mereka salah satu faktornya itu mereka pandai atau bisa membuat anyaman, namun mereka terkendala daripada mendesain atau membuat produk yang lebih kekinian ataupun mungkin dari kemauan pasar dan lain sebagainya. Itu yang mungkin yang menjadi kendala untuk di sini. Oke,
Mungkin kalau kayak waktu memilih ibu-ibu mitra penganyam, apakah kakak harus lihat dulu mungkin anyaman-anyaman mereka sesuai nggak dengan kualitas bubuk anyam atau bagaimana kak? Iya, kalau untuk standar dari kami sih sebenarnya bagaimana itu bisa kemauan dari pasar. Sebelum kami menyampaikan kepada ibu-ibu pengrajin anyaman ini, kami melihat dulu kondisi pasar seperti apa kemauannya, terus kami melihat dari apa ya, apakah para pengrajin ini mampu membuat produk yang diinginkan oleh konsumen atau mungkin mereka masih perlu waktu untuk membuat hal yang diinginkan konsumen. Sebenarnya untuk melatih para ibu-ibu rumah tangga sebagai pengrajin ini tidak sulit. Mereka mungkin hanya sedikit arahan dan juga melihat contohnya sehingga mereka bisa membuat. Mereka kebanyakan kalau hanya sekedar kami menyampaikan buat seperti ini agak sulit. Namun kami melihatkan gambarnya dan juga modelnya, mereka langsung bisa membuatnya. Seperti itu. Oke. Mungkin barusan ada pertanyaan yang masuk nih kak, ada Siap. dari di Instagram, dia nanya untuk sekarang itu sudah berapa banyak pengrajin sih kak yang diberdayakan? Untuk sekarang, alhamdulillah itu ada sekitar 30 pengrajin dari satu desa, karena ini menjadi salah satu desa ini menjadi salah satu desa percontohan untuk desa-desa yang lain. Seperti itu. Masih ada sekitar 30 pengrajin anyaman. Sekitar 30 pengrajin Iya, anyaman ya sekitar kak 30. saat ini. Oke. Oke kak. Kalau itu kan tadi dari jumlah ibu penganyam ya kak. Lalu untuk di desanya ada dari 2 desa ya kak? Iya, sebenarnya 2 desa dan 1 kota. Oh, 2 desa dan 1 Dua, kota, yaitu dua, desa dua dan desa kota satu apa kota. kak? Nah, jadi kalau 2 desa itu ada di Buton Selatan yang dimana jaraknya itu ada sekitar 30 kilometer, hampir 40 kilometer dari pusat kota. Sedangkan yang di kota ini kami ambilnya para pengrajin anyaman yang ada di kota Bau-Bau. Untuk di Kabupaten Buton Selatan itu ada 2 desa. Yang pertama itu Lampanairi, terus yang kedua itu ada Sampolawa, yang dimana mereka memproduksi beberapa macam anyaman seperti itu. Penasaran banget nih kak, kan maksudnya Iya tadi betul. kakak juga sebut, maksudnya baru dimulai di tahun 2020 ini. Yang kita tahu tahun 2020 itu kan kita dihadapi dengan pandemi COVID-19 ya kak. Nah, gimana sih kak, maksudnya kakak tadi jelasin juga untuk desain, kayak kakak kirim fotonya ke ibu penganyam. Jadi semuanya dilakukan secara online atau kakak tetap ada pengecekan secara offline gitu kak? Iya. Jadi gini, kalau untuk masyarakat Buton sendiri, di Kepulauan Buton sebenarnya tidak terlalu sulit untuk bagaimana kami menyampaikan kepada para pengrajin ini untuk membuat beberapa produk terkait dengan kemauan masyarakat. Yang pertama adalah, kalau ingin dikatakan sebagai offline, ini agak sulit untuk mereka. Karena kebanyakan ibu-ibu pengrajin ini adalah mereka yang kurang paham dan tidak tahu juga terkait dengan digital. Untuk masalah, termasuk juga pemasarannya ya. Jadi kami sering datang ke lokasi tempat pengrajin itu desa tersebut dengan durasi waktu 2 sampai 3 kali seminggu untuk melihat perkembangan apa yang mereka sudah buat, terus juga sejauh mana bentuk-bentuk beberapa produk yang kami inginkan, sehingga mungkin ini menjadi mudah untuk mereka. Kalau untuk jarak tidak jadi masalah, yang penting bagaimana ibu-ibu ini bisa membuat sesuatu yang bisa bernilai untuk mereka. Seperti itu. Oke, berarti tetap dilakukan pengecekan secara offline 2 Iya, sampai 3 kali betul. seminggu ya, Kak. Iya. Karena kendala ibu-ibu di sana juga kurang terhadap teknologi digital gitu, Kak. Ya, sebenarnya sih bukan hanya terkait digital juga, bahasa, komunikasi ini menjadi juga satu hambatan untuk kami kepada mereka. Yang pertama adalah, iya, seperti yang saya katakan tadi, para pengrajin ini adalah mereka yang merupakan lansia. Terus juga salah satu hambatannya adalah bagaimana kami komunikasi dengan para pengrajin ini. Karena beberapa dari pengrajin ini tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, kecuali menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerah di desa tersebut. Oh, kalau gue tahu bahasa lokalnya itu bahasa apa gitu ya, Kak? Iya. Kalau bahasa lokal di desa yang kami berdayakan ini adalah bahasa Cia-Cia, karena ada banyak bahasa lokal yang ada di Kepulauan Buton. Bahasa Cia-Cia. Oke, terus gimana Kak cara menangani masalah bahasa ini? Ya, untungnya
kami mempunyai teman juga di desa ini yang bisa mungkin menjadi apa ya tour guide ya seperti itu untuk menjembatani Oke. komunikasi antara kami dengan para pengrajin ini. Udah jadi kayak translator gitu ya Kak, Iya, mungkin jadi dari translator bahasa ya betul kita ke sekali. bahasa Cia-Cia. Oke, lalu eh, untuk apa namanya standar produksi gitu Kak. Tadi kan Kakak juga sempat bahas ya Hmm. tergantung permintaan pasar begitu. Lalu apabila ada produk-produk yang mungkin tidak sesuai dengan standar produksi, itu biasanya akan diapain Kak? Oke, yang pertama adalah sebenarnya ini menjadi salah satu hambatan juga selain beberapa hambatan tadi. Kadang Hmm. kami telah melakukan monitoring dan juga telah membina beberapa para pengrajin ini. Namun apa yang sudah dibuat beberapa produk ini tidak sesuai dengan kemauan dari konsumen. Terus pertanyaannya mau dikemanakan beberapa produk yang mungkin tidak diterima oleh pasar seperti itu. Salah satu inisiatif yang kami lakukan adalah bagaimana produk ini bisa digunakan oleh masyarakat Kepulauan Buton, tapi bisa apa ya bernilai juga. Artinya bernilai dalam artian bernilai rupiah, terus juga bisa dipakai juga untuk masyarakat di sini. Salah satu inisiatif yang kami lakukan adalah produk yang tidak bisa dipasarkan atau mungkin kalau dalam tanda kutip gagal ya seperti itu, kami lakukan pengecekan kembali kalau misalnya masih layak untuk dipasarkan. Ada beberapa metodenya. Yang pertama kami menambahkan hiasan mungkin yang seperti saya katakan tadi ini masih polos. Ketika mungkin dari konsumen tidak bisa menerima hal yang seperti ini, kami menambahkan beberapa pernak-pernik. Dalam hal ini mungkin kami padukan dengan kain tenun seperti itu. Ketika kami padukan dengan kain tenun, ini bisa menambah nilainya lagi untuk bisa diterima oleh konsumen seperti itu. Oke, menarik banget ya kalau untuk Iya, caranya. Mungkin ini bisa jadi insight juga untuk teman-teman lain. Kalau ada mungkin barangnya kita sebut gagal atau defect gitu ya Kak, betul. bisa kita kreasikan lagi dengan hal-hal lain untuk menutupi kekurangannya itu ya. Iya, betul sekali. Oke, lalu aku juga mau tanya Kak untuk sistem inventory produknya itu gimana sih Kak di Gubuk Anyam? Iya, kalau untuk kami di Gubuk Anyam yang pertama adalah selain saya katakan tadi adalah bagaimana kita melihat kemauan dari pasar atau konsumen karena untuk sampai saat ini sekarang kami untuk pasarannya masih dalam jangkauan Sulawesi Tenggara, belum sampai di luar Sulawesi Tenggara karena berhubung mungkin karena COVID juga dan beberapa produk yang kami hasilkan ini masih hanya sekedar apa ya masih murni dari daun agel, belum ada tambahan beberapa pernak-pernik yang lain. Jadi mungkin salah satu inventory yang kami buat ini bagaimana kami bisa melakukan pelatihan untuk masyarakat, khususnya para pengrajin-pengrajin yang ada di Kepulauan Buton. Karena ini merupakan salah satu masalah juga untuk kami, untuk mendatangkan juga para pelatih yang ada di luar, sedangkan kami sumber daya manusianya di sini yang membuat anyaman ini sangat banyak, namun mereka butuh pelatihan yang lebih luas seperti itu. Oke, lalu Kakak tadi juga sempat singgung sedikit soal masih menggunakan daun agel sebagai bahan dasar. Kira-kira di kedepannya ada rencana nggak Kak untuk mungkin menambah bahan dasar untuk produk-produk di Gubuk Anyam atau hanya akan bergerak di sekitar daun agel aja Kak? Iya, sebenarnya sih kalau untuk menambah bahan dasar, sebenarnya bahan dasarnya kami menggunakan daun agel. Cuman untuk menambah aksesoris dan juga menambah bahan yang lain itu kami punya rencana seperti menggunakan kain tenun buton, menggunakan mungkin bambu, karena salah satu produk kami itu tidak menggunakan bambu sehingga mungkin kelemahannya adalah ini sedikit apa ya, tidak terlalu keras seperti Tidak kokoh gitu besek, ya Kak? ya tidak kokoh seperti itu. Mungkin salah satu kelemahannya. Jadi mungkin nanti kami akan padukan dengan rotan atau bambu sehingga ini bisa lebih menaikkan nilainya juga kepada konsumen seperti itu. Baik, berarti untuk bahan dasar masih akan terus bergerak di Iya, daun agel, masih tapi untuk bergerak daun agel. aksesoris-aksesorisnya akan dikembangkan terus ya Kak untuk Betul. memperbaiki kualitas Iya. produk begitu Kak. Oke. Lalu Kak, pastinya walaupun baru berkembang di tahun 2020 ini, masih banyak nih kendala-kendala di luar yang tadi sudah disebutkan Kak. Mungkin boleh di-sharing dikit supaya mungkin ada teman-teman UMKM lain yang menonton dan mengalami kendala yang sama bisa terjawab
bubuk anyam gitu. Oke, tadi kami selain komunikasi, terus juga ada beberapa kendala. Yang pertama adalah karena kami sekarang lagi kerjasama dengan para pebisnis kuliner, yang dimana mereka menginginkan packaging atau tempat wadah makanan mereka terbuat dari wadah yang ramah lingkungan dan juga bisa mungkin digunakan kembali. Salah satu kelemahannya adalah ada beberapa pebisnis kuliner basah yang mereka menginginkan packaging dari daun agel, namun mereka terkendala dengan bungkusan yang dalam. Yang pertama adalah mereka tidak mau menggunakan plastik, namun kami juga lagi cari cara bagaimana tetap menggunakan daun agel atau wadah seperti ini, namun tidak lagi menggunakan plastik di dalamnya, karena kebanyakan misalnya contohnya kuliner basah yang mungkin seperti sayur-sayuran dan lain sebagainya macam, dan juga seperti keripik yang mungkin kalau tidak menggunakan pembungkus plastik itu kan bakal kalau dikena angin seperti itu bakal lumer ya, apa seperti itu. Oh, akan seperti ini ya Kak, jadi melempem gitu mungkin Iya, kalau jadi keripik gitu melempem, ya iya, Kak. jadi melempem. Ini yang menjadi masalah juga di beberapa partner bisnis kami, sehingga mungkin kami lagi sementara cari cara bagaimana wadah ini tetap laku dengan tidak menggunakan plastik di dalam, namun salah satu faktornya adalah para pebisnis ini tidak mau menggunakan plastik, mereka ingin menggunakan ini, tapi tetap hasilnya itu diterima oleh konsumen yang lain, tetap gurih kalau untuk makanan yang cepat lempem itu seperti tadi. Oke, berarti ini masih dalam terus proses Iya, pengembangan ya Kak, betul. untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Oke. Seperti tadi Kakak bilang, Kakak juga udah menemukan pasar kayak di produk-produk kuliner gitu Kak. Gimana Iya. sih Kak pada awalnya untuk menemukan pasar gitu? Iya, yang pertama adalah karena beberapa partner kami dalam para pebisnis kuliner ini adalah sahabat-sahabat juga kami, teman-teman kami juga yang ada di daerah ini. Jadi sedikit mudah untuk mendapatkan partner bisnis terkait dengan bagaimana kami memproduksi barang ini, sehingga mungkin bisa juga dipakai oleh para teman-teman yang bergerak dalam dunia bisnis kuliner. Sebenarnya sedikit mudah untuk kami, Oke, tapi tidak lalu terlalu banyak, ada masih beberapa saja. Oke. Lalu ada pertanyaan yang masuk nih Kak, menarik banget dari Riz Floris. Jadi dia nanya, apakah ada treatment khusus Kak untuk proses pengiriman dan penyimpanan produknya? Karena sekarang kami masih dalam proses jangkauan Sulawesi Tenggara untuk masalah treatment dan juga bagaimana untuk masalah kemasan yang kami bungkus ini sebenarnya sederhana saja. Yang pertama adalah bagaimana kami bisa mengirim hasil produksi kami sampai ke tujuan itu. Yang menjadi kendala juga adalah masalah packagingnya, bungkusannya. Sekarang kami tidak menggunakan kantong plastik kalau untuk mengirim barang ini sampai ke tujuannya. Kami menggunakan beberapa karung bekas yang bisa dimodifikasi kembali dan bisa digunakan kembali. Misalnya di luarnya itu ada misalnya contohnya ada karung bekas beras ya, seperti itu. Di luarnya kan ada gambarnya, tapi di dalam itu polos. Kami tinggal balik saja, dan di dalamnya itu yang bergambar di luarnya kami balik, dan ini bisa menjadi bungkusan untuk barang yang diinginkan oleh konsumen yang ada di luar Sulawesi Tenggara. Untuk treatmentnya sendiri secara khusus tidak ada, cuman bagaimana kami bisa memberi kenyamanan kepada konsumen sehingga barang yang kami tawarkan itu sampai ke tangan mereka tanpa ada kerusakan, seperti itu. Oke, jadi tetap mengutamakan keramahan lingkungannya ya Kak, Iya, tidak betul menggunakan sekali. plastik. Tapi tetap diperhatikan supaya sampai dengan selamat dan tidak rusak gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, lalu Kak, ada nggak sih kesulitan dalam mengelola komunitas yang diberdayakan? Mungkin Ya, ke ibu-ibu penganyamnya. untuk kesulitan sendiri sih memang ada, mungkin terkait dengan jarak dan juga bagaimana kami bisa sampai memastikan produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini bisa diterima oleh masyarakat, dan juga yang menjadi hambatan juga adalah kerjasama antara karena di sini masih desa, pemerintah desa dan juga para pengrajin ini
itu perlu kami komunikasikan, karena jujur di sini tradisi dan masyarakat adat yang sebagai pengrajin ini masih kuat, sehingga mungkin kalau ada informasi dari luar seperti mungkin teknologi belum bisa diterima oleh masyarakat di sini, jadi mungkin kami harus perlu beberapa waktu lagi untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat, karena mereka berpikir bahwa gubuk anyam ini merupakan salah satu mungkin yang menghambat mereka, ternyata ini bisa membantu masyarakat di sana. Karena salah satu faktornya itu bagaimana bisa mengkomunikasikan bisnis ini sehingga mungkin bisa bernilai untuk mereka. Sebenarnya ada beberapa hambatan juga terkait dengan untuk hal-hal untuk memajukan ini. Oke, boleh gak sih Kak kasih sedikit tips dan triknya mungkin di awalnya mungkin ibu-ibu penganyam yang Kakak bilang tadi menganggap ini sebuah hambatan, tapi ternyata kan malah sebuah perkembangan yang baik untuk mereka. Iya, betul. Gimana sih Kak cara meyakinkan mereka gitu Kak? Iya, yang pertama adalah karena sebelumnya mereka belum percaya ya sama kami, belum percaya sama kami kalau ini anyaman ini bisa menjadi salah satu pekerjaan yang bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka. Karena pada dasarnya yang mereka pikir bahwa anyaman ini hanya menjadi salah satu produk untuk menyimpan wadah hasil pertanian perkebun yang mereka miliki sebelumnya. Karena salah satu yang menjadi faktor mereka tidak percaya adalah para orang-orang atau yang ada di Kepulauan Buton belum bisa membeli dengan harga yang mahal untuk barang yang masih standar bentuknya. Tapi kami yakinkan mereka, kami memberikan beberapa gambar yang sebelumnya mungkin sebelum ada gubuk anyam, kami melihat beberapa produk yang ada di Dua Anyam, bahwa sebenarnya produk yang ibu-ibu pengrajin anyaman di Kepulauan Buton kalau hanya sekedar seperti ini tidak bisa memberikan nilai harga yang sangat tinggi. Ketika kita integrasikan atau kita buat modifikasi sebagai tas-tas kekinian dengan model seperti ini, mereka sangat heran, kok seperti ini modelnya bisa langsung bisa terpasarkan sampai mungkin nasional bahkan internasional. Langsung mereka sangat semangat untuk membuat. Sebenarnya hanya perlu memotivasi ibu-ibu ini bahwa ternyata keahlian yang mereka miliki itu bisa bernilai sangat tinggi ketika mungkin kita bisa mendampingi dan juga memonitoring, dan juga mungkin dalam hal ini kita menyemangati mereka bahwa produk yang mereka hasilkan ini bisa bernilai seperti itu. Oke, berarti lebih ke proses komunikasi, motivasi, dan meyakinkan ya mereka ya Kak, kalau produk ini tuh sebenarnya punya nilai lebih ya Kak. Karena yang mereka pikir adalah ini hanya peninggalan daripada nenek moyang mereka, karena sebelumnya kan setelah saya katakan tadi adalah ini hanya dijadikan sebagai wadah seperti hantaran untuk persiapan pernikahan, dan juga kadang tempat ini hanya karena begini, rumah mereka adalah rumah panggung, kadang hanya digantung di bawah kolong rumah saja, dan bahkan hanya menjadi tempat bersarangnya ayam dan hewan-hewan lain. Kami lihat ini sayang sekali kalau tidak bisa dikembangkan. Dan mereka sekarang semenjak ada gubuk anyam, mereka merasa terberdayakan, dan sebelumnya mungkin hanya 3-2 orang pengrajin, dan sekarang ada hampir 30, bahkan mungkin dari anak cucunya mereka ajar untuk bisa menganyam. Seperti itu. Oke. Lalu Kak, ada pertanyaan menarik lagi nih yang masuk dari Garp Era. Dia nanya Kak, strategi marketing dari gubuk anyam itu bagaimana sih Kak? Karena kami ingat sekarang mungkin banyak sekali produk-produk yang sejenis kayak anyaman juga, seperti itu Kak. Iya, kalau untuk strategi sendiri sih kami melihat dari kemauan beberapa teman-teman kami. Misalnya contohnya gini, memang sih kalau untuk di luar Sulawesi Tenggara, anyaman itu sangat banyak sekali. Tapi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, ini merupakan hal yang baru. Contohnya misalnya, kemarin beberapa teman-teman yang menginginkan wadah yang ramah lingkungan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka ingin menjual menjual kuliner, makanan, tapi menggunakan wadah yang ramah lingkungan. Mereka cari sampai ke luar Sulawesi Tenggara, yang ada kan hanya di Jawa. Yang ada di Jawa itu seperti besek dan lain-lain. Ternyata di Pulau Buton, di Sulawesi Tenggara, kami belum mempunyai wadah yang seperti ini.
Dan itu mereka sangat kaget sekali. Dan sekarang alhamdulillah tanpa apa ya, mereka tidak bingung kembali, tidak pusing kembali kalau menginginkan wadah packaging yang ramah lingkungan sekarang sudah ada di Sulawesi Tenggara di Kepulauan Buton. Khususnya mungkin di Gubuk Anyam seperti itu. Terus juga bagaimana mengidentifikasi kemauan dari para marketing sehingga mungkin kami bisa memasarkannya. Sebelumnya kan teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya di Kepulauan Buton kebanyakan kami melihat dari cara gaya hidup mereka. Misalnya seperti saya katakan tadi, sekarang lagi tenar-tenarnya bagaimana anak-anak muda membawa tumbler, terus juga mereka jalan-jalan menggunakan tumbler, tapi dengan cara yang lebih nyaman dan kekinian, hadirlah ini seperti ini. Tempat tumbler yang bisa dibawa oleh mereka, dan ini menjadi salah satu apa ya, keberuntungan untuk kami. Ternyata memang banyak hal yang bisa kita lakukan dengan anyaman ini. Sebenarnya masih banyak lagi, tinggal bagaimana kami melihat dari kemauan anak-anak muda. Karena untuk sekarang target kami adalah anak-anak milenial. Kami melihat dari gaya hidup mereka ketika mereka menggunakan barang-barang yang sering mereka bawa untuk daily activity-nya, itu yang bakal kami integrasikan dalam produk yang kami buat seperti itu. Oke, berarti boleh aku ulang sedikit ya. Mungkin strategi marketingnya kita bisa lihat pasarnya tadinya di daerah Sulawesi belum ada wadah-wadah seperti ini, masih banyak di Pulau Jawa. Tapi kakak menyelesaikan menjadi solusinya ya untuk menyediakannya di Pulau Sulawesi. Lalu juga kita bisa berinovasi dengan produk-produknya ya Kak, sesuai dengan target pasar kita. Betul. Seperti Gubuk Anyam yang targetnya milenial, maka dilihat kebutuhannya seperti apa dan apa yang bisa diselesaikan ya Kak. Tadinya mungkin tumblernya dibawa dengan kantong-kantong yang plastik mungkin gitu ya Kak. Lalu kita berikan solusi dengan anyaman. Betul sekali. Menarik banget ya Kak. Lalu tadi Kakak juga bilang masih banyak nih produk-produk yang mau dikembangkan ke depannya. Boleh nggak Kak ada bocoran dikit rencana pengembangan produknya kira-kira ke depannya ada apa sih Kak gitu? Iya, untuk rencana ke depan ini kami ingin membuat salah satu produk yang bisa digunakan oleh restoran dan juga hotel-hotel lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. Biasanya kan keranjang laundry yang mereka gunakan itu adalah sudah biasa seperti itu kami lihat. Tapi bagaimana ada beberapa hotel yang menggunakan produk dari Gubuk Anyam atau mereka menggunakan anyaman sebagai wadah laundrynya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi seperti souvenir yang bisa ditawarkan dan dipadukan oleh beberapa bentuk anyaman yang kami tawarkan sehingga ini bisa bernilai tinggi lagi. Tapi itu masih perencanaan untuk kami, semoga bisa tercapai di tahun depan. Doakan saja Mbak. Oke, amin. Berarti masih banyak ya Kak pokoknya produk-produk yang akan keluar di tahun depan. Betul. Jadi buat teman-teman yang penasaran produknya nanti yang baru-baru, boleh langsung habis ini di-follow IG-nya ada @gubukanyam ya Kak. Iya, thank you. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih yang masuk Kak. Dari mokamodest.id, dia tanya ada rencana untuk kolaborasi dengan brand lain nggak sih Kak? Wow, kalau diajak kolaborasi sangat mau sekali Kak. Sebenarnya kalau rencana untuk kolaborasi pengen sekali. Sebenarnya sudah ada beberapa sih teman-teman yang ada di Sulawesi Tenggara ajakin kolaborasi seperti mereka yang bergerak kain tenun, mereka ingin kolaborasi dengan kami Gubuk Anyam tapi kami masih berpikir bahwa produk yang kami tawarkan masih dalam di bawah standar juga, belum terlalu terlihat wah seperti itu, dan mungkin kami masih dalam tahapan pengembangan desain produksi. Kalau memang nanti sudah ada beberapa produk yang mungkin sudah dimungkinkan untuk kami pasarkan di luar Sulawesi Tenggara, kami akan terbuka untuk teman-teman yang ingin kolaborasi seperti yang saya katakan tadi. Mereka teman-teman bisnis lokal juga yang bergerak dalam dunia tenun seperti itu. Baik, mungkin boleh kasih sedikit bocoran kali Kak ya. Di bidang-bidang apa sih Kak? Kira-kira mungkin dari teman-teman mungkin ada dari bidang apa, dari home furniture mungkin Kak yang ingin ngajak kolaborasi. Kira-kira bidang-bidang apa aja sih Kak yang bisa diajak kolaborasi oleh Gubuk Anyam gitu Kak? Iya, sebenarnya sih banyak seperti souvenir, home furniture itu bisa juga. Karena
ini apa ya, produk yang kami tawarkan ini sebenarnya bukan hanya fokus pada satu jenis bisnis saja, misalnya tadi seperti teman-teman yang bergerak dunia kuliner atau teman-teman sebagai yang bergerak apa ya, mereka yang membuat kain tenun, tapi teman-teman mungkin di luar sana yang menginginkan kolaborasi dengan kami, bagaimana kami bisa showcase juga produk-produk yang kami tawarkan terhadap teman-teman yang bergerak di bisnis home furniture itu sebenarnya bisa. Tapi yang kami harapkan atau mungkin yang teman-teman perlu menunggu dari kami adalah bagaimana produk yang kami tawarkan ini bisa memenuhi standar yang teman-teman inginkan sehingga mungkin tidak membuat apa ya kekecewaan antara kami juga dengan pihak teman-teman. Mungkin dalam hal ini seperti saya katakan tadi masih dalam tahap pengembangan seperti itu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan ya Kak untuk Iya, teman-teman betul. mengajak kolaborasi Gubuk Anyam. Mungkin Kami nanti sangat teman-teman yang terbuka. iya, mungkin teman-teman yang udah kepikiran pengen banget nih ajak kolaborasi Gubuk Anyam boleh langsung dikontak ya Kak ke Gubuk Anyam. Betul. Itu nanti baru ke depannya bisa dikomunikasikan lagi bentuk kolaborasinya. Iya, iya. Oke, lalu Kak, kalau dari Mocha Modest lagi nih ada masuk pertanyaan. Katanya cara mempertahankan kualitas dari Gubuk Anyam itu seperti apa sih Kak? Maaf kalau ketinggalan. Mungkin boleh dibahas lagi gitu ya Kak. Iya, kalau ya terima kasih ya sudah pertanyaan ketiga ya. Ya terima kasih banyak untuk mempertahankan kualitas yang kami punya untuk konsumen adalah bagaimana kami meyakinkan mereka. Jujur saja, kalau untuk daun agel ini kami sudah melakukan riset, small riset, riset kecil-kecilan bahwa ternyata sangat tahan lama sekali. Satu bahkan mungkin 2 tahun tidak ada kerusakan. Walaupun mungkin terendam oleh air, ini tidak ada kerusakan. Untuk kualitasnya sendiri bisa dijamin, karena sebelumnya beberapa teman-teman mungkin yang pernah menggunakan produk yang kami tawarkan kepada mereka, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang mengeluh bahwa ketika mereka menggunakan ini ada kerusakan dan lain sebagainya. Yang penting ketika kami mulai menawarkan produk ini, ada beberapa sih yang kami sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, bahwa misalnya contohnya seperti tote bag itu tidak boleh disimpankan barang-barang mungkin dengan kapasitas yang sangat apa ya, yang sangat berat seperti itu sehingga mungkin ini menurunkan juga kualitas daripada anyaman yang kami tawarkan. Seperti itu mungkin. Oke, lalu menambahkan juga Kak, mungkin mengingat emang produk-produk Gubuk Anyam ini dibuat handmade ya Kak, ibu-ibu rumah Betul, iya tangga handmade. juga. Nah, Mungkin aku mau nyinggung juga sedikit Kak, kayak ke kualitasnya, mungkin kayak ke ukurannya, bagaimana sih Kak bisa menjaga dan mengedukasi ibu-ibu penganyam tersebut, ukurannya tuh harus segini loh, kayak gitu, gimana sih Kak? Atau mungkin edukasi ke pasarnya juga karena ini handmade, jadi mungkin ada sedikit perbedaan atau bagaimana Kak? iya, ini agak sulit juga ya untuk kami karena memang ini terbuat, maksudnya dibuat oleh tangan-tangan handal para ibu-ibu ini. Jadi sebenarnya banyak sih kemauan dari pasar. Kemarin sudah banyak yang DM, sudah banyak yang menanyakan, bisa nggak dibuatkan dengan ukuran seperti ini? Sementara mungkin yang perlu kami sampaikan kepada pengrajin ini, mereka kurang paham bentuknya harus seperti ini, berapa sentimeter dan sebagainya. Karena begini sistemnya. Kemarin informasi yang saya dapat bahwa mereka menganyam itu bukan menggunakan ukuran seperti mungkin yang ada di pasaran yang saat ini ya, berapa senti dan lain sebagainya. Mereka menghitung berapa jumlah daun agel yang mereka buat. Contoh misalnya seperti tumbler ini, apa ya, tas tumbler ini, mereka dari bawah ini dihitung. Misalnya dari kiri itu harus sama 8, dari kanan 8, dan setiap sudut ini harus sama. Berapa daun agel yang dibutuhkan. Tidak dikira-kira menggunakan mistar. Mereka tidak menggunakan itu karena mereka memang dasarnya di apa ya, sebelumnya di zaman dulu, karena ini kan merupakan peninggalan juga untuk masyarakat Buton. Di zaman dulu tidak ada sistem bahwa ukur dulu berapa senti tergantung dengan kemauan pasar. Tidak seperti itu. Mereka menggunakan berapa jumlah daun ketika mereka membuat ini karena menggunakan apa ya, dibuat oleh tangan, tidak dibuat oleh mesin seperti itu. Mereka kira-kira saja. Oke, berarti seru banget ya Kak. Iya. Ibu-ibunya itu tidak menggunakan meteran, jadi mereka Iya. hitung untuk
setiap produk menggunakan berapa banyak daun agel begitu ya, Betul. Kak? Oke, nggak berasa ya Kak, udah seru banget dari tadi ngobrol, sampai udah tinggal 8 menit lagi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Kak yang masuk, dan cukup menarik. Dia bertanya, Kak, daun agel itu memang hanya tersedia di Buton Kak, atau bagaimana Kak? Iya, untuk di Kepulauan Buton sendiri daun agel sangat banyak, sangat banyak. Contohnya mungkin seperti di sekitar rumah masyarakat dan itu tumbuh liar di Kepulauan Buton. Namun yang menjadi hambatan adalah kadang kebanyakan daun agel ini tidak digunakan sebagai salah satu mata pencaharian karena mereka berpikir ini hanya rumput liar yang tumbuh di sekitar rumah mereka dan tidak menghasilkan nilai ekonomi untuk mereka. Seperti itu. Untuk di Kepulauan Buton ini sangat banyak sekali. Nanti teman-teman yang sudah hadir boleh jalan-jalan kita lihat bersama pohon agel. Waduh, oke. Berarti itu sebuah undangan ya Kak, boleh nih Iya, main-main boleh. ke Kepulauan Buton. Iya, nih, boleh. Kak. Oke, berasa ya Kak udah seru banget ya tadi, Iya, udah terima tinggal itu 7 luar menit biasa. lagi sekarang. Heeh. Mungkin terakhir Kak boleh kasih sedikit tips dan trik atau mungkin pesan-pesan kepada teman-teman yang baru mungkin memulai usahanya, Kak. Oke. Bukan tips and trick sih, karena kami juga masih dalam proses belajar. Intinya adalah bahwa produk yang teman-teman pikir jadul, produk yang teman-teman pikir tidak bisa bernilai atau mungkin ketinggalan zaman, tapi kalau dibuat kalau bisa dibuat marketingnya lebih bagus, ini bisa bernilai tinggi. Dan juga teman-teman harus berdayakan masyarakat di desa, karena ketika orang-orang muda di desa dan orang-orang muda di kota bisa bersinergi, bakal menghasilkan ide-ide yang luar biasa dan saling menghidupkan antara anak-anak muda di pelosok negeri ini. Wah, keren banget. Jadi pokoknya jangan takut ya Kak untuk mencoba, semua ada Betul. prosesnya. Oke, nah buat teman-teman mungkin untuk yang baru mulai usahanya atau mungkin sedang dalam proses membangun usahanya di bidang kria dan juga busana dan pengen untuk ikut ke komunitas kreologi, mau tanya-tanya lebih lagi, boleh banget join ke kreologi, linknya nanti aku drop di bawah sini. Teman-teman boleh langsung aja nanti klik linknya, lalu nanti akan dibantu oleh teman-teman dari kreologi bagaimana cara joinnya gitu. Oke, mungkin pembahasan di malam ini segini aja Kak Yunan. Makasih banget Kak Yunan udah mau berbagi di IG Live hari ini. Semoga kedepannya bisa berkembang terus ya Kak, bisa memberdayakan ibu-ibu di Pulau Buton. Oke teman-teman yang mau join, linknya udah ada di bawah, aku pin. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Yunan untuk pembahasan malam ini, seru banget. Lanjut terus Kak Yunan, thank you. Semoga teman-teman Du Anyam dan kreologi semakin sukses. Amin, terima kasih Kak Yunan. Sama-sama. Ya, sampai bertemu lagi.